Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini untuk mata kuliah audit sistem informasi, kita akan masuk ke pertemuan yang kelima, yaitu terkait dengan apa saja metode yang digunakan untuk pelaksanaan audit dan juga apa saja tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seorang auditor dan tentunya auditi untuk kesuksesan dari pelaksanaan audit sistem informasi. Adapun untuk tujuan dari pembelajaran sesi ini, yang pertama adalah nanti di akhir sesi mahasiswa akan mampu memahami apa saja metode serta teknik-teknik untuk pelaksanaan audit sistem informasi. Yang kedua, nanti mahasiswa juga harus mampu memahami apa saja tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang auditor dan juga auditi untuk pelaksanaan dari audit. Nah, sehingga dari tanggung jawab tersebut tentunya nanti harapannya metode yang digunakannya baik, kemudian masing-masing auditor dan auditi melaksanakan tanggung jawabnya, sehingga pelaksanaan audit nanti akan berjalan dengan lancar. Nah, kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu terkait dengan metode atau teknik audit. Oke, untuk metode audit seperti yang sudah disinggung sedikit di pertemuan sebelumnya dalam proses atau tahapan dari audit, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Di antaranya ada wawancara atau interview, kemudian ada juga observasi fisik baik dari sisi pelaksanaan dan juga kondisi sarana prasarana. Selanjutnya juga bisa melakukan dengan review dokumen. Yang terakhir adalah dilakukan dengan melakukan pengujian atau tes. Sehingga urutannya atau pilihannya di sana kita bisa tanya, minta bukti, kemudian cek buktinya, setelah itu kita catat ya untuk reporting nantinya. Oke. Metode audit yang pertama adalah terkait dengan wawancara. Nah, di sini di proses audit kita bisa gunakan rumus 5W, 1H, 1S dan 1N. 5W 1H nanti ini opsional. Misalkan W itu untuk why, mengapa, where, di mana, what, apa, when, kapan, dan who atau siapa. Atau 1H, how atau bagaimana. Nah, itu opsional pilihan ya. Selanjutnya nanti dari kelima tersebut kita lakukan 1S, show me. Show istilahnya minta ditunjukkan kan, bukti ini. Nah, setelah ditunjukkan nanti kita lakukan 1N, note, artinya kita catat. Nah, di sini saya berikan contoh. Misal dalam proses wawancara interview antara auditor dengan representatif ya, atau orang yang nanti kita akan minta jawabannya melalui sesi wawancara. Misal nih contoh yang pertama, ada pertanyaan dari auditor, apakah organisasi memiliki server untuk menyimpan data dari sistem informasi X? Nah, di sini auditor menanyakan dengan kalimat apakah, berarti kita menggunakan what ya. Artinya mungkin kita ketika mengaudit sistem, contohnya sistem perpustakaan, apakah sistem perpustakaan itu memiliki server untuk menyimpan data? Nah, nanti kan akan dijawab tuh oleh narasumbernya atau audit representatifnya. Bisa jawabannya ya, kami memiliki komputer server khusus untuk menyimpan data tersebut. Itu kan jawabannya. Nah, kita baru satu W ini ya tadi. Nah, kemudian show me. Nah, itu
tunjukkan kepada saya. Nanti kita lihat nih seperti apa servernya. Kalau ada fotonya boleh kita lihat. Kalau masih observasi ya kita datangi ke sana ya. Artinya jawaban dari audit klien itu harus ditunjukkan ya, mana buktinya dengan show me. Nah, selanjutnya kalau sudah terlihat misalkan buktinya berupa fotonya atau mungkin kita bisa lihat nanti pada saat observasi ya kita catat rekam dengan 1N. Seperti itu ya, jadi rumus dari 5W, 1H, 1S, dan 1N. Nah, saya beri contoh lain, misalkan terkait dengan contoh yang kedua. Nah, masih lanjut pertanyaannya. Bagaimana organisasi mengamankan aset berupa server tersebut untuk menyimpan data? Nah, ini lanjutannya nih pertanyaannya. Nah, ini dengan menggunakan kata bagaimana atau how. Dijawab kan sama auditnya ya. Server disimpan pada ruang khusus, pada lokasi terpisah, aman, terkunci, dilengkapi dengan AC dan seterusnya. Ini kan jawabannya. Nah, selanjutnya kita show me, nah, tunjukkan pada saya, atau bolehkah saya melihat buktinya. Nanti pada saat kita lihat, kita catat dan rekam, kita note. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, masih terkait yang barusan. Siapa saja orang yang dapat masuk ke ruangan server data tersebut? Tadi dia punya servernya disimpan di suatu ruangan. Nah, kita tanya lagi, siapa orang yang dapat mengakses? Nah, ini pertanyaan dengan who atau siapa. Dijawab oleh misalkan petugas yang kita wawancarai. Ruang server hanya dapat diakses oleh orang-orang yang berwenang, misalnya admin server, atau bagi orang yang diberikan akses pada fase tertentu, misalnya staf IT yang akan melakukan pergantian hardware atau cleaning service yang akan menggunakan ruangan. Nah, kita sama juga. Nah, tunjukkan nih, ya, tunjukkan kondisi-kondisi bagaimana ruangan seperti itu diakses. Nah, di sini kalau misalkan observasi, misalkan pada saat ke sana nggak terlihat tuh ada proses yang mengakses ke server, berarti paling tidak kita lihat ya catatan dari proses ruangan tersebut dikunjungi. Misalnya daftar ketika ruang server tersebut itu diakses kan mungkin harus dicatat kan siapa petugas yang mencatatnya, kapan, jam berapa, untuk keperluan apa. Nah, kita lihat buktinya itu ya juga kita catat untuk memastikan ini tadi. Nah, jadi wawancara itu memang teknik yang paling mudah ya, yang paling simpel untuk proses dari pengumpulan data ya, untuk pada mengumpulkan bukti-bukti untuk audit. Nah, kemudian selain dengan menggunakan rumus tadi 5W, 1S, 1N, apalagi yang harus ditekankan di sini. Nah, kita bisa buka dengan open question, sifatnya pertanyaan terbuka ya. Kemudian extended question, nah tadi pengembangan. Nah, kalau open pertanyaan umum ya, umumnya tidak cukup dengan jawaban ya tidak, harus ada alasannya. Kemudian kayak tadi kita tanya apakah ada, kalau ada bagaimana, kemudian siapa, kemudian kapan. Nah, itu extendednya, pengembangannya. Kemudian juga kita bisa menanyakan yang sifatnya klarifikasi. Misalnya tadi dinyatakan di pas pertanyaan yang pertama itu aman, kita klarifikasi itu aman itu bagaimana sih aman itu? Bukan dapat diakses oleh orang tertentu, kita klarifikasi untuk apa, gitu. Apa keperluannya, gitu. Berapa lama itu, berapa kali dalam seminggu, berapa kali dalam sebulan. Nah, itu tentu. Dan terakhir kita juga bisa membuat yang namanya closing question. Artinya kita bisa membuat pertanyaan ya. Oke, pertanyaan tersebut seperti ini ya jawabannya ya. Jadi memastikan kembali ya untuk mengkonfirmasikan mengenai fakta-fakta dari jawaban-jawaban pada saat wawancara. Nah, kemudian apa yang sebaiknya dicatat? Nah, pada saat wawancara kita harus catat ya di lembar wawancara itu kapan tanggal auditnya, lokasinya di mana, misal tadi di laboratorium atau misalkan di perpustakaan, kita catat. Kalau sudah relevannya, bisa di sini ISO ya, misal kalau terkait manajemen, misal kalau tadi terkait server, nah kita lihat tuh di COVID ya, di bagian misalkan mengenai aset COVID di
poin berapa, nah kita catat. Dan buktinya tadi, nah karena kita tadi kita minta buktinya, bukti ada servernya, bukti pekerjaan aman, nah kita simpan buktinya. Dan juga deskripsikan proses atau produk dari personel yang diaudit. Nah tadi siapa tadi yang diaudit, orangnya namanya siapa, jabatannya apa saja yang di ininya. Nama dan tanggal dokumen audit, ya nama wawancaranya, pertanyaannya apa saja, tanggal berapa itu. Kemudian yang berpotensi ketidaksesuaian, nah tadi misal ketika menanyakan server, ada potensi server itu tidak aman. Itu bagaimana buktinya kan gitu tadi. Nah kalau sesuai ya berarti tadi catat bukti kesesuaiannya. Ya, kemudian kalau tidak sesuai ya catat juga. Misalkan tadi kalau cek servernya suhunya dingin, ada AC, ternyata kenyataannya tidak. Nah, berarti di sini catat ketidaksesuaiannya. Sehingga silakan catat apa yang sebaiknya dicatat untuk keperluan nanti reporting ya, untuk penyampaian hasil dari audit. Nah, kemudian apa yang harus dihindari nih pada saat wawancara terhadap audit representatif ya, atau pihak yang nanti kita ditugaskan untuk kita wawancarai. Pertama adalah jangan jadi interrogator. Jadi kita itu bukan untuk menginterogasi gitu ya, tapi kita bertanya sesuai dengan kebutuhan ya. Tidak menanyakan yang terus kayak semacam misalkan gini, auditor itu bukan seperti proses di kepolisian pada saat menanyakan tersangka. Nah ini bukan seperti itu, tapi menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kebutuhan audit. Jangan menginterogasi yang mendalam terus menekan, itu jangan. Kedua, tetap objektif dan bersahabat. Nah tadi ya, kita objektif berdasarkan tadi faktanya ada, catat, tidak ada ya catat juga, tidak sesuai. Kemudian posisikan ya yang kita wawancarai itu tadi audit representasi tersebut itu ya kita bersahabat. Artinya kita hanya untuk menilai proses apakah dilaksanakan atau tidak, ada buktinya atau tidak, buktinya sesuai atau tidak, itu aja ya. Jadi harus istilahnya dikondisikan ya secara bersahabat ya, nyaman untuk semua. Kemudian lebih banyak mendengar. Di sini sarankan 70%. Artinya kalau misalkan taruhlah wawancara itu ya misalkan kita 1 jam. Nah, berarti kalau ada 60 menit, nah berarti kita hanya kurang lebih 15 menit kita untuk menanyakan pertanyaan. Sisanya biarlah narasumber tersebut ya menjawab, berbicara, kita mendengar. Jadi kita mungkin menanyakan tadi bagaimana itu server, nanya mungkin 5 detik, nah dia menjawab, jelasin. Jadi lebih banyak untuk mendengar. Selanjutnya hindari menjebak, mencurigai, menuduh atau pertanyaan beruntun. Nah ini juga sama ya. Misal ya kita itu bukan untuk mencari kesalahan, tidak ya. Kita fokusnya, misal tadi contoh untuk menanyakan akses ke server, kita kan melihat ada berapa lama sih dalam sebulan, mana buktinya. Nah misalkan kalau ada bukti ya kita catat. Nah, misal nggak ada bukti, kita jangan menuduh, wah berarti tadi bohong, tadi bilangnya bapak pas saat saya tanyakan siapa aja ada dokumennya, ternyata nggak ada, berarti bapak bohong, bapak manipulasi, bapak apa, itu jangan. Kita jangan menuduh, mencurigai atau bahkan menyudutkan dari auditinya. Tapi kita fokus aja, kalau ada bukti ya udah, berarti kita klaimkan aja tadi pada terakhir, bapak tadi saya nanya ada buktinya enggak, bapak jawab ada, tapi bapak tidak bisa menunjukkan, ya saya tulis ya jawabannya ini tapi buktinya tidak ada, kan seperti itu aja. Sehingga kesimpulannya adalah mungkin bagaimana kan gitu. Jadi jangan sifatnya mencurigai atau menuduh ya kepada dari audit klien kita. Nah perlu diingat, berbicara kepada yang mengerjakan pekerjaan. Nah ini tentu ya, misalnya gini, kalau saya menanyakan masalah server, berarti ya kepada tugas server itu kita wawancaranya. Kalau misalkan saya terkait proses input data transaksi perpustakaan, ya sayanya nanyanya ke siapa? Ke misalkan petugas yang input datanya, sehingga harus pas gitu ya. Jadi jangan menanyakan
misalkan proses input transaksi, proses laporan ke bagian server, ya nggak bakal nyambung gitu. Jadi masing-masing kan punya kan pekerjaan-pekerjaannya. Nah kita fokus kan harus sesuai. Nah ini yang harus kita lakukan. Jangan menyuruh diam. Oke, nah ini juga sama ya. Ketika tadi yang kita wawancara itu sedang berbicara, menjelaskan, ya kita dengerin gitu. Oke ya, itu ya. Kemudian bisa dengan bahasa interviewee. Nah, terkadang interviewee kita itu ya atau narasumber kita itu mungkin nggak tahu hal yang teknis, misalnya tadi. Nah, kita tanya kalau misalkan dengan bagian IT-nya kita mungkin boleh berbicara IT. Tapi ketika berbicara dengan masalah operator, nah berbicara dengan bahasanya gitu. Pilihlah kata-kata, pilihlah kalimat yang dikuasai ya oleh interviewee tersebut gitu, sehingga dia tidak mendapatkan hal-hal yang misalnya tidak dikenali atau diketahui gitu kan. Jadi bahasanya juga pilih-pilih gitu. Kemudian berbicara dengan jelas. Nah, apa yang jelas yang harus dibicarain? Misalkan gini, jadi memang ini menyangkut gaya komunikasi ya. Jadi pelan-pelan, kemudian intonasinya diatur, jangan buru-buru. Nah, termasuk saya juga nih ya. Nah, kalau misalkan sebagai auditor, mungkin harus banyak-banyak belajar bagaimana menyampaikan dengan teratur, intonasinya jelas, jangan buru-buru, sehingga apa yang ditanyakan dengan yang dijawab itu nanti nyambung gitu kan. Tidak ada yang sifatnya tidak jelas. Jangan membingungkan, ajukan pertanyaan satu persatu. Nah, ini juga sama ya. Jadi ketika misalkan kita punya list 10 pertanyaan gitu kan, kita tanyakan dulu 1, 2 sampai kejawab, baru 3. Jangan semua ditanyakan sehingga interviewee kita, narasumber kita tuh bingung dia harus menjawab yang mana. Nah, itu juga jangan sampai ya. Jadi fokuskan ke pertanyaan-pertanyaan apa yang harus dijawab gitu ya. Jadi sehingga kalau ada banyak pertanyaan ya nggak apa-apa, tapi nanti harus dijawab dulu satu-satu baru diberikan. Kemudian kembali ke pertanyaan yang tidak dapat dijawab dengan segera. Misal tadi ya, kita kan catat ya apa yang pertanyaan ditanyakan, kemudian apa jawabannya. Nah bisa dia belum dijawab, nah kita kembali tanyakan. Karena apa? Sebagai auditor kita harus memastikan setiap dari apa yang kita tanyakan itu harus bisa dijawab, karena itu untuk menyangkut ke bukti-bukti untuk proses penyimpulan di akhir. Nah itulah mungkin terkait yang pertama, yaitu terkait dengan metode pertama, yaitu terkait dengan wawancara.